Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini, semua orang percaya di dunia memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya ingin membacakan satu ayat terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 13 yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini semua orang percaya memperingati hari-hari Paskah. Apa peristiwa Paskah? Yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini penting. Kenapa penting? Karena ini intinya kekristenan. Berita inilah yang harus diberitakan oleh gereja sepanjang zaman. Peristiwa ini terjadi sebagai wujud pernyataan kasih Allah yang sangat peduli dengan orang berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Memang inilah saudara-saudara, tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ialah menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Keselamatan yang kita terima itu mempunyai dasar. Apa dasarnya? Yaitu dosa diampuni, kita selamat. Ya, itu ditulis di dalam Lukas 1 ayat 77. Karena dosa diampuni, kita selamat. Supaya dosa bisa diampuni, harus ada penumpahan darah. Sebab itu Ibrani 9:22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa perlu diampuni? Karena Alkitab katakan Roma 6:23, semua manusia, Roma 3 ayat 23, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa itu neraka, maut. Supaya bisa diampuni, harus ada korban yang disembelih, ditumpahkan. Sebab itu, ibadah perjanjian lama yaitu harus bawa korban binatang. Itu ditulis di dalam Kejadian 4 ayat 3-5. Persembahan Habil Allah terima, Allah berkenan. Kenapa? Karena berupa anak sulung kambing dombanya. Artinya ada darah yang ditumpahkan. Persembahan Kain, Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena bukan binatang korban, tidak ada darah. Supaya manusia berkenan kepada Allah, harus ada binatang korban yang disembelih, darahnya dicurahkan. Itu sebabnya Kejadian 3 ayat 21, Allah berikan pakaian dari kulit binatang. Untuk apa? Menutup ketelanjangan manusia di hadapan Allah. Daun pohon ara tidak dapat menutup ketelanjangan manusia di hadapan Allah. Semua binatang korban itu cuma sebagai lambang akan datangnya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba yang harus menjadi korban penebus dosa. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 29, waktu Yohanes Pembaptis lihat Tuhan Yesus datang, dia berteriak, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 1 ayat 4, darah binatang tak dapat menghapus dosa. Matius 26 ayat 28, itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dengan darahnya dia mengampuni dosa manusia, dosa saudara, dan dosa saya. Yang berdosa itu manusia,
Jadi harus ada manusia yang menebus. Itu sebabnya Allah harus jadi manusia, sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, kita ditebus bukan oleh emas perak, tapi oleh darah yang mahal, yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya bahagia kita yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita menikmati penebusan dosa. Kita orang berdosa dijadikan orang benar. Saudara-saudara, kita mau belajar apa berkat yang kita terima lewat penyaliban Tuhan Yesus. Kita mendapatkan banyak berkat lewat penyaliban Tuhan Yesus. Surat Efesus pasal 1 ayat 7 katakan, kita mendapat pengampunan dosa. Dosa diampuni, kita selamat. Itu sebabnya katanya Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab Yohanes pasal 5 ayat 24, dia sudah pindah dari dosa maut kepada hidup. Lewat peringatan Jumat Agung ini, kita diingatkan lagi untuk kita saling mengampuni. Ayo, kita diajar oleh Tuhan untuk saling mengampuni. Bicara pengampunan itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, Petrus satu hari tanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 21-35, tanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus ngampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Apa sampai 7 kali? Oh, Tuhan katakan enggak. 70 kali 7 kali. Apa artinya tak terhingga? Kapanpun orang lain salah kepada kita, kita harus selalu siap untuk mengampuni. Jadi kita harus mengampuni. Tuhan Yesus ajarkan itu. Waktu kita doa, berikan ampuni dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. 1 Petrus 2, 21-23, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita semua praktek. Kita datang di gereja, itu dengar teori. Tapi waktu kita keluar dari gereja, itu praktek. Ya, mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Apa yang sudah kita terima di dalam kebaktian? Saudara-saudara, coba ingat, bandingkan sakitnya Tuhan Yesus, kepalanya dimahkotai duri, berdarah, tubuhnya Tuhan Yesus hancur. Di dalam Yesaya 53 ayat 2-8, wajah Tuhan Yesus tidak tampan, tidak ada orang mau lihat. Ya, bahkan sedangkan kita belum apa-apa berat, tapi Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Matius 7 ayat 24-26, bijaksana, bodoh. Yesaya 48, 17-19, perhatikan firman Tuhan, tak akan kekurangan damai dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua kalau kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. 2, berkat yang kita terima lewat penyaliban Tuhan Yesus, kita dapat menghampiri sorga kembali. Sorga yang hilang dapat kita miliki kembali. Kejadian 3 ayat 23-24, Adam dan Hawa berbuat dosa, dia diusir keluar dari Eden. Sekarang saudara dan saya, Wahyu 22 ayat 14, kita yang percaya dapat masuk surga lewat pintu-pintu gerbangnya. Dinyatakan dengan Matius 27 ayat 51, saat Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah. Artinya, jalan menuju surga yang tadinya tertutup
sudah terbuka. Surga yang hilang dapat kita temukan kembali. Puji Tuhan, kita bersorak kepada Tuhan karena Dia baik. Saudara mau tahu surga? Nanti baca dong Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22. Itu sebabnya jadi orang Kristen harus sukacita, sebab kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kita, yang sudah mati menebus dosa kita lewat korbannya di atas kayu salib. Berkat yang ketiga, Kolose pasal 1 ayat 20, manusia dapat kembali berdamai dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa dan kejahatan kita itu memisahkan kita dari Tuhan. Roma 5 pasal ayat 6, ayat 8, ayat 10. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jadi seterunya, Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Sebab Yesus itu Raja Damai. Lukas 23 ayat 11 sampai 12, ayat 7, Pilatus dan Herodes itu bermusuhan. Dia adalah musuh bebuyutan. Tapi pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, dikatakan mereka jadi sahabat karib. Setelah Pilatus periksa Yesus, mengirimkan kepada Herodes. Herodes memeriksa Yesus, mengirimkan kembali. Setelah mereka saling mengirimkan Yesus, mereka jadi sahabat. Yesus adalah Raja Damai. Itu sebabnya dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, dikatakan Dia adalah Raja Damai. Ya, semua kuasa kemuliaan ada di dalam Dia. Yang keempat, berkat yang keempat yang kita terima lewat penyaliban Tuhan Yesus, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, kita yang sakit disembuhkan. Mujizat sampai hari ini tetap berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Matius 21 ayat 22 dikatakan firman Tuhan, siapa yang berdoa dengan penuh kepercayaan, dia pasti akan mendapatkannya apa yang didoakan. Itu sebabnya saudara sakit, panggil Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Itu sebabnya saudara bahagia bukan punya Tuhan Yesus? Ayo, daripada copot-copot, lebih baik nyebut Yesus. Yesus tolong. Jangan sambat kalau sakit. Aduh. Gak boleh apa-apa, saudara. Iya, tapi Yesus tolong saya. Yesus sembuhkan saya. Yesus pasti sembuhkan. Saudara-saudara, Yesus luar biasa. Dia ajaib. Dia baik. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, yang kelima, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23, kita dapat teladan hidup. Waktu kita menghadapi penderitaan, waktu kita mendapati kesukaran, waktu kita menghadapi semua yang tidak menyenangkan. Ingat, Yesus sudah melakukan itu, menerima perlakuan itu, dan Yesus kuat. Ayat 22 dikatakan, kita harus hidup kudus, tidak berbuat dosa. Kata-kata kita harus tetap benar. Ya, katakan yang ya, tidak katakan yang tidak. Dalam kekristenan, kita diajar, ayo meneladani Tuhan Yesus. Saudara sakit hari ini, dia ada di sini. 2 orang, 3 orang, sebut namanya, dia ada. Panggil nama Yesus, Anda pasti disembuhkan. Bukan besok, sekarang juga mujizat terjadi. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Semua kuasa di surga, di bumi, ada dalam tangan-Mu. Tuhan, kami yang sakit, Tuhan tahu sakit kami, dan Tuhan berkuasa menyembuhkan.
semua sakit kami sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, aku yang sakit sembuh, aku yang susah dihiburkan, aku yang menghadapi masalah, Tuhan berikan aku kemenangan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Jumat Agung ini, kami terima menjadi bagian dalam hidup kami, membuat kami semakin cinta, setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.